Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan ini, saya akan membahas kisah yang terbaik. Kisah yang terbaik adalah kisah yang diceritakan dalam Al-Quran. Karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Berikut saya bacakan surat Yusuf ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah yang terbaik yang berada dalam Al-Quran. Jadi kisah-kisah yang lain dikesampingkan dulu, karena kisah-kisah buatan manusia itu biasanya banyak mengandung cerita-cerita periwayatan yang tidak jelas, berusaha untuk membawa opini sesuai dengan tujuan pembuatnya. Kan diceritakan kalau di film-film itu kisah-kisah itu biasanya orang yang gagah, kemudian melakukan balas dendam gitu, yang tidak beraturan. Ada juga kisah-kisah perselingkuhan, kisah-kisah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, misalkan pornografi yang dibalut dengan seni, kisah-kisah mesum dan sebagainya. Jadi ini kisah-kisah yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita hindari. Dan kita utamakan dulu ada kisah-kisah yang dimuat dalam Al-Quran. Misalnya kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Ibrahim gitu. Banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari kisah-kisah tersebut. Di sini khususnya kisah Nabi Yusuf ya. Kisah Nabi Yusuf ini sangat menarik sekali karena banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Ingat, Nabi Yusuf itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran dari mulai beliau dibuang sama saudaranya, kemudian ditemukan oleh musafir, diangkat dari sumur, dijadikan budak, dijual sebagai budak, kemudian beliau jadi bekerja di istana, beliau dipenjara, habis dipenjara, kemudian beliau bisa menakwilkan mimpi, kemudian beliau diangkat jadi raja, seperti itu. Jadi sebenarnya musibah yang dialami Nabi Yusuf ini, Allah itu membuat jalan cara Allah mengangkat Nabi Yusuf sampai puncak kekuasaan dari musibah itu. Sebab kalau tidak ada musibah itu mungkin tidak akan sampai pada pusat kekuasaan gitu, sampai ke istana beliau. Jadi musibah yang menimpa Nabi Yusuf itu hakikatnya untuk mengantarkan dia ke puncak kekuasaannya, seperti itu. Jadi banyak hikmah di kisah Nabi Yusuf ini, seperti bagaimana akhirnya orang-orang yang dengki, terus bagaimana seorang orang tua Nabi Yakub yang mencintai anaknya sampai menangis. Saking nangisnya begitu sedih, mungkin begitu
lama sampai matanya buta, dan Allah kasih mujizat sembuh kembali setelah mencium bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf seorang yang sabar, orang yang selalu bersabar. Beliau orang yang ridho terhadap takdir, ridho terhadap musibah yang dialaminya dengan tetap mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau digoda oleh Zulaiha, kemudian dapat mempertahankan dirinya dari kemaksiatan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipenjara. Dari sanalah, dari penjara itu mengantarkan dia ke puncak kekuasaan, karena dari situ beliau bertemu dengan seseorang yang menyampaikan bahwa Nabi Yusuf ini memiliki kemampuan menakwilkan mimpi. Pada saat itu raja bermimpi bahwa mempunyai 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Kemudian gandum yang besar-besar dimakan oleh gandum yang kecil-kecil. Nabi Yusuf lah yang menakwilkan mimpi tersebut, menjelaskan kepada raja bahwa akan terjadi 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa paceklik. Untuk menghadapinya, akhirnya raja mengangkat Nabi Yusuf sebagai orang yang mengurus semua urusan ekonomi, semua urusan kesejahteraan masyarakat tersebut. Dengan kemampuan Nabi Yusuf yang dimilikinya, maka 7 tahun yang subur itu gunakan untuk menabung semua bahan pangan, dan digunakan seperlunya saja, karena untuk menghadapi masa paceklik 7 tahun berikutnya. Itulah kehebatan Nabi Yusuf yang dapat mengelola pangan selama 14 tahun. Beliau adalah COO terbaik, menteri terbaik, perdana menteri terbaik dalam urusan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang penuh hikmah, penuh pelajaran, banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita ambil. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.